Shalom, selamat sore. Mari kita sama-sama buka dalam Ulangan 11. Ulangan 11 ayat yang ke-26 sampai yang ke-28. Ulangan 11, 26 sampai 28. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu hari ini, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Israel dijanjikan oleh Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian. Dan ketika bangsa Israel berada di tanah perjanjian, maka di sana Tuhan memperhadapkan kepada mereka berkat dan kutuk. Dalam arti maju mundurnya kehidupan mereka di tanah perjanjian, karena setelah 40 tahun kurang lebih di padang gurun, Tuhan pelihara langsung atas kehidupan bangsa Israel dengan mana dan burung puyuh yang tidak pernah berhenti. Tiap hari mereka terima, tetapi semenjak mereka memasuki tanah perjanjian setelah menyeberangi sungai Yordan dan mengalahkan Yeriko, maka di sana Tuhan memperhadapkan kepada mereka berkat dan kutuk, dalam arti bahwa Tuhan mau kemandirian di dalam kehidupan orang-orang Israel untuk menentukan hidupnya sendiri. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika berbicara mengenai Ulangan 11, 26 sampai 28 berkat dan kutuk ini, berkat kita pahami kalau di dalam ayat selanjutnya itu adalah segala sesuatu yang bertambah yang Tuhan berikan. Hasil panen membuat lumbung bertambah, buah kandungan membuat keturunan bertambah, membuat segala sesuatu yang dipunyai itu bertambah dalam arti yang baik. Ya, karena dengan bertambahnya berkat, dengan bertambahnya kemurahan Tuhan yang diterima, maka itu akan membuat umat Israel menjadi sejahtera. Tetapi sebaliknya, di sini Tuhan juga memperhadapkan kutuk atas kehidupan daripada bangsa Israel, dan kutuk itu adalah kemalangan. Kemalangan yang diterima oleh seseorang itu di dalam seluruh aspek kehidupannya. Ya, dalam arti tubuhnya sakit tidak kunjung sembuh, bekerja tidak kunjung berhasil, melakukan ini dan itu gagal, maka itu disebut sebagai kutuk, kemalangan yang tidak pernah berhenti. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat ini juga Tuhan menunjukkan di dalam kehidupan umatnya bagaimana berkat itu bisa terjadi, bagaimana berkat itu bisa diterima. Simpel-simpel saja, gampang-gampang saja yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan umatnya. Maka di sini kita mendapati Ulangan 11 tadi ayat yang ke-27, ya. Bagaimana ketika berkat itu terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel ketika mereka mendengar firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Lukas pasal yang ke-6, 47 dan yang ke-48, ada dua gambaran yang diberikan oleh Yesus di sana, bahwa setiap orang yang datang kepada Tuhan, mendengar dan melakukan apa yang disampaikan oleh Tuhan, ya, maka mereka digambarkan seperti orang yang membangun di atas batu. Dan ketika dia membangun di atas batu, itu membangun dalam waktu yang tidak singkat, ya. Karena ketika membangun di atas batu, maka batu itu harus dipukul, batu itu harus diratakan, baru kemudian bangunan itu
berdiri di atasnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika firman Tuhan katakan ketika datang banjir, ketika datang angin, bangunan itu tidak roboh. Dalam Mazmur 127, ya, jika bukan Tuhan yang membangun, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Artinya apa? Artinya ketika kita membangun di atas batu, itu gambarannya membangun di atas dasar firman Allah. Firman Allah tidak mengajarkan di dalam kehidupan kita sebuah keberhasilan tanpa perjuangan. Selalu firman Allah mengajarkan bahwa untuk menjadi berhasil, untuk menjadi diberkati, itu harus ada sebuah perjuangan yang dilakukan. Yang lalu dalam khotbah yang sudah saya sampaikan, untuk menjadi seorang raja di Mesir, Yusuf harus dibangun di dalam kehidupannya terlebih dahulu menjadi seorang budak, menjadi seorang yang jauh dari keluarganya, menjadi seorang yang harus berani menghadapi tantangan dan rintangan. Dan tentunya yang ada di dalam kehidupan Yusuf ketika dia jauh orang tuanya, jauh dari saudaranya, Yusuf betul-betul menyadari ada satu pribadi yang tidak pernah jauh darinya, yaitu Allah yang hidup yang dia sembah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tidak pernah jauh. Kadang Tuhan izinkan kita berada di tempat yang jauh dari siapapun juga. Dikatakan dalam Pemazmur seperti di lembah bayang-bayang maut, lembah kekelaman. Ternyata di sana Tuhan mau ketika dalam keadaan yang tidak bisa kita harapkan, Yusuf belajar membangun imannya dengan percaya dan berharap kepada Tuhan. Bangsa Israel 40 tahun kurang lebih ditaruh di padang gurun oleh Tuhan, untuk bangsa Israel boleh belajar keajaiban Tuhan dari hari ke hari, berkat mujizatnya yang selalu baru. Bangsa Israel tidak pernah lagi berpikir bagaimana esok mereka harus makan selama 40 tahun. Karena mana itu setiap pagi diturunkan oleh Tuhan, burung puyuh itu diberikan setiap hari oleh Tuhan, memenuhi di dalam kehidupan mereka. Seiring sejalan dengan berjalannya waktu di dalam kehidupan daripada Yusuf, ketika Tuhan izinkan dia sendiri, dia dekat kepada Tuhan, Yusuf sedang membangun imannya di atas batu karang. Membangun iman percaya kepada Tuhan meski tidak melihat. Membangun iman kepada Tuhan meskipun ada tantangan, ada rintangan, percaya bahwa dia tidak sendiri. Tidak mudah bagi kehidupan seseorang untuk mempercayai Tuhan. Karena selama dia hidup, dia akan merasa tenang dan nyaman ketika ada orang kuat di sampingnya. Ketika ada sesuatu yang dia bisa istilahnya menjadi dekeng di dalam hidupnya. Tetapi bagaimana ketika dia sendiri, dia percaya, dia beriman, berjalan dengan pribadi yang kuat, berjalan dengan pribadi yang luar biasa, berjalan dengan yang empunya langit dan bumi. Ini satu hal yang luar biasa. Seorang martir dari Pakistan, ya, yang bernama kalau tidak salah Sarim kalau tidak salah. Ketika dia percaya kepada Tuhan, dia diusir oleh keluarganya. Dan sampailah dia dihukum, dipenjara dengan tuduhan palsu. Dan dia sudah berserah kepada Tuhan. Dan ketika dia hendak dihukum 5 menit, ya, 5 menit, mungkin tidak ada 5 menit sebelum tiang gantungan itu ditarik untuk menghukum Salim, maka tiba-tiba pintu tempat eksekusi itu diketuk dan kepala yang menjalankan eksekusi itu diberi sebuah surat, ya. Lalu ketika surat itu diterima, langsung saat itu juga dihentikan supaya eksekusi tidak terjadi. Akhirnya Salim boleh bebas dan dia boleh tetap menjadi orang percaya. Sampai hari ini tidak diketahui
yang mengirim surat kepada kepala sipir, kepala eksekusi itu siapa, dan bunyi suratnya apa, sampai sekarang masih menjadi sebuah misteri dan tidak ada seorang pun yang tahu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang harus kita belajar di dalam kehidupan kita. Tidak melihat namun percaya. Tidak melihat namun percaya. Tidak melihat namun tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Nah, keyakinan ini yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Itu ketika dibangun di atas dasar batu. Seandainya hari-hari ini Tuhan izinkan kita sedang menghadapi pergumulan dalam hidup, sebuah keyakinan yang kuat di dalam kehidupan kita dan yang selalu kita percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan saya, bahwa Tuhan ada selalu bersama dengan saya, bahwa Tuhan pasti menolong saya, bahwa Tuhan pasti membela saya, bahwa Tuhan pasti memberkati saya. Keyakinan saudara itu seperti sebuah membangun rumah di atas dasar batu. Yusuf membangun imannya di rumah Potifar. Yusuf membangun imannya sebagai seorang tahanan di penjara, dan pada akhirnya iman itu membuahkan kemenangan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita ingat apa yang terjadi di dalam kehidupan Ayub. Dalam Ayub 1 ayat yang ke-10 dikatakan, bukankah engkau yang memagari kehidupan Ayub dan segala yang dimilikinya? Ya, bukankah engkau juga yang memberkati Ayub sehingga apa yang dimiliki oleh Ayub itu semakin bertambah banyak? Jadi jelas ketika berkat itu turun atas kehidupan seseorang, maka ada kemajuan yang dialami oleh orang tersebut. Ingat baik-baik, kemajuan rohani, kemajuan iman itu pasti akan dibarengi dengan kemajuan yang jasmani. Mengapa demikian? Ketika kita mengalami kemajuan rohani, ketika kita mengalami kemajuan iman, tanpa Bapak Ibu sadari, apa yang Bapak Ibu Saudara kerjakan, apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan, Bapak Ibu Saudara sedang melakukannya bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sedang melakukannya dengan iman. Ya. Orang yang beriman ketika dia bekerja, yang dia tahu setiap hari, yang dia tahu tiap pagi, Tuhan memberkati pekerjaanku. Tuhan memberkati kesehatanku, Tuhan memberkati rumah tanggaku. Ya, seperti khotbah yang lalu, bagaimana iman itu menghidupi perkataan, ucapan-ucapan berkat yang kita ucapkan. Nah, ini yang harus terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya ketika kita hidup di dalam iman yang dibangun di atas dasar batu. Bukan menjadi orang percaya yang lebay, ya, bukan menjadi orang percaya yang baperan, tapi menjadi orang percaya yang selalu optimis, menjadi orang percaya yang selalu yakin, menjadi orang percaya yang selalu melihat masa depan itu cemerlang, masa depan itu luar biasa. Ya, hidup kita sebagai orang percaya adalah hidup yang senantiasa berjalan kepada segala sesuatu yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita dengar, yang tidak pernah timbul di dalam hati, yang disediakan oleh Tuhan. Itu adalah segala sesuatu yang kita sedang berjalan menuju ke sana. Tidak peduli hari ini kondisi kita seperti apa, tidak peduli kita dalam posisi yang bagaimana. Tetapi ketika kita beriman kepada Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, kita sedang berjalan kepada yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Tuhan. Itu yang terjadi dalam hidup ini.
Tapi hal ini Bapak Ibu Saudara berbeda dengan kutuk. Ya. Kutuk adalah yang dimaksud dalam ayat yang ke-28 Lukas 11 ini, ya. Itu adalah ketika dikatakan di sana tidak mendengar firman. Ya. Lalu kemudian yang berikutnya mengikuti Allah yang lain, tidak mendengar firman, menyimpang dari jalannya Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat di sini bagaimana orang dikategorikan sebagai orang yang mendapatkan kutuk. Yang pertama, dia tidak mendengar firman, atau artinya menjauhkan diri dari firman, menjauhkan diri dari terang, menjauhkan dari suluh, di mana terang dan suluh itu adalah firman, dia jauhi. Ya, dengan kata lain, ketika orang itu menjauhi firman, menjauhi terang, menjauhi suluh, jelas dia tidak tahu tuntunan di dalam hidupnya. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan untuk hidupnya diberkati. Sehingga dalam Mazmur 127 sia-sia, ya, bangun tidur sampai larut malam, lalu kemudian bangun pagi-pagi hanya mendapatkan sepotong roti. Hidup yang begitu susah, hidup yang begitu menderita. Mengapa? Karena tidak ada firman, tidak ada yang dia pegang, tidak ada yang dia percayai bagaimana dia harus berjalan, bagaimana dia harus melakukan sesuatu. Sehingga kadangkala orang-orang yang hidupnya menyimpang dari firman, dia membangun segala sesuatu di dalam hidupnya itu dengan kekuatannya sendiri. Dia membangun hidupnya dengan nasihat duniawi. Dia membangun hidupnya dengan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Allah. Cepat kaya, cepat berhasil, cepat menduduki satu jabatan, cepat menginginkan sesuatu yang dia inginkan. Kalau di dalam Injil Lukas tadi dikatakan membangun di atas dasar tanah pasir. Ya, orang kalau membangun di atas pasir itu cepat. Tapi lihat, dalam waktu sekejap, ketika angin badai datang, banjir datang, maka rumah itu menjadi roboh. Seorang gembong narkoba dari Surabaya namanya Freddy, ya, dia dikenal sebagai seorang gembong yang luar biasa. Dimulai dari copet kecil-kecilan, lalu kemudian dia menjadi gembong narkoba. Di dalam lapas pun dia masih bisa mengorganisir peredaran narkoba yang dia kelola. Kaya luar biasa. Tetapi ketika dia dijatuhi hukuman mati, maka semuanya itu berakhir. Beda dengan yang namanya berkat. Dalam Mazmur dikatakan bahwa orang benar itu diberkati sampai kepada anak cucu. Berkatnya nggak habis. Ya, tetapi orang yang tidak benar, sekejap dia dapat, sekejap habis. Anak cucunya tidak menikmati. Jangankan sampai anak cucu, untuk dirinya sendiri pun dia tidak dapat menikmati. Mari pada kesempatan sore hari ini kita mau bangun hidup kita di dalam berkat-Nya Tuhan. Kita mau bangun hidup ini di dalam pertolongannya Tuhan, kasih kemurahannya Tuhan. Dengan apa? Seperti Mazmur pasal yang pertama, kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya itu siang dan malam. Menjadikan firman Tuhan itu otoritas yang tertinggi di dalam hidupnya. Menjadikan firman Tuhan itu otoritas yang mutlak di dalam hidupnya. Orang percaya segala sesuatu yang dilakukannya berdasarkan kepada firman. Dan ketika itu yang terjadi, apapun yang terjadi menimpa dalam hidup ini, saudara akan tetap tampil menjadi seorang pemenang.
Orang yang berdiri di atas kebenaran firman Allah, dia tidak akan kalah. Orang yang berdiri di atas kebenaran firman Allah, dia akan selalu menang. Karena ketika dia berdiri di atas kebenaran firman Allah, dia sedang berjalan di dalam kuasanya Allah. Firman Tuhan mengajar, jika Allah ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Ketika Allah bersama dengan kita, tanah yang tandus itu menjadi subur. Ketika Allah bersama dengan kita, tepung sedikit, minyak sedikit mampu memberi makan 3,5 tahun. Ketika Allah bersama dengan kita, perahu yang kosong itu penuh dengan air. Terus berjalan dalam kebenaran firman Allah. Jangan takut, jangan gentar, hidup di dalam kebenaran firman Allah. Daud sudah membuktikan bagaimana dia menghadapi Goliat sebagai seorang yang hidup di dalam kebenaran firman Allah. Daud itu dikalahkan. Daud mengalahkan Saul, raja yang sudah pengalaman. Daud mengalahkan panglima tentara Israel yang sudah pengalaman. Daud mengalahkan perwira prajurit Israel yang sudah pengalaman. Mereka tidak ada yang berani menghadapi Goliat. Strategi militer mereka, kehebatan mereka berperang tidak mampu membuat mereka berani menghadapi Goliat. Tetapi Daud yang berjalan di dalam kebenaran firman Allah, meskipun dia hanya membawa tongkat dan ketepil, dia berani menghadapi Goliat. Daud punya keyakinan yang besar. Meskipun senjatanya sederhana, meskipun dia masih kecil, tidak ada pengalaman di medan pertempuran, tetapi bersama dengan Tuhan, sekali lagi, nothing impossible. Tidak ada yang mustahil. Tuhan bisa lakukan dan Tuhan bisa beri yang terbaik untuk kehidupan kita dalam keadaan apapun juga. Jangan lemah, maju terus bersama-sama dengan Tuhan. Kita pasti menjadi pemenang. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati.